Copa America edisi kali ini digelar dengan sedikit berbeda dengan edisi-edisi yang sebelumnya. Ganasnya pandemi COVID-19 yang melanda membuat Copa America harus mengalami berbagai masalah. Apa saja masalahnya? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Pindah tuan rumah. Sebelum bisa digelar seperti sekarang, kelangsungan Copa America 2021 sempat terancam. Saat itu, Argentina yang ditunjuk sebagai tuan rumah menolak kesempatan tersebut. Pasalnya, terdapat lonjakan kasus COVID-19 yang melanda Argentina. Situasi tersebut memaksa pemerintah Argentina untuk melockdown negaranya secara total. Hal tersebut membuat mereka nggak mungkin jadi penyelenggara Copa America. Selain menunjuk Argentina, CONMEBOL juga menunjuk Kolombia sebagai tuan rumah Copa America. Saat itu, Kolombia bersedia untuk tetap menyelenggarakan Copa America walaupun Argentina menolak. Sayang, kondisi Kolombia yang kurang kondusif membuat CONMEBOL membatalkannya. Polemik terkait tempat penyelenggaraan Copa America berakhir setelah CONMEBOL menemukan negara lain yang bersedia. Negara tersebut adalah Brazil. Melalui laman resminya, CONMEBOL mengumumkan secara resmi kalau Copa America 2021 bakal digelar di Brazil. CONMEBOL bahkan berterima kasih kepada Presiden Brazil yakni Jair Bolsonaro. Pengumuman tersebut disampaikan pada akhir bulan Mei yang lalu. Artinya, Brazil mempersiapkan kompetisi 4 tahunan tersebut cuma dalam waktu 2 pekan saja. Selain itu, penunjukan ini membuat Brazil jadi tuan rumah Copa America 2 kali secara berturut-turut. Sebelumnya, mereka jadi tuan rumah Copa America 2019 dan juga berhasil menjadi juara. Ditolak warga Brazil. Penunjukan Brazil sebagai tuan rumah Copa America edisi kali ini nggak berjalan mulus begitu saja. Pasalnya, ide tersebut ditolak dengan keras oleh timnas Brazil itu sendiri. Mereka menganggap angka kasus COVID-19 di Brazil masih begitu tinggi. Skuad Samba menilai kalau pemerintah Brazil harus berfokus untuk mengatasi masalah kesehatan terlebih dahulu. Sayangnya, pendapat skuad Seleção tersebut berseberangan dengan Federasi Sepak Bola Brazil. Mereka justru ngotot untuk tetap menyelenggarakannya di negara mereka sendiri. Diduga Federasi Sepak Bola Brazil sengaja menggelarnya dengan maksud yang lain. Mereka mengalihkan fokus publik dari kasus yang membelit presiden federasi mereka, yakni Rogério Cabloso. Selain itu, penolakan gelaran Copa America ini juga disampaikan langsung oleh Kapten Timnas Brazil, yakni Casemiro. Setelah laga kualifikasi Piala Dunia 2022, Casemiro menyampaikan pendapatnya. Gelandang bertahan Real Madrid itu menyebut kalau semua sudah tahu apa yang diinginkan Timnas Brazil. Casemiro juga bilang kalau mereka ingin bersuara tapi terhalang oleh kekuasaan. Gak cuma pemain Brazil yang berlaga di Eropa, Casemiro menyebut kalau semua pemain juga menolaknya. Akan tetapi mereka gak bisa berbuat apa-apa selain menghormati keputusan pimpinan. Pada akhirnya timnas Brazil luluh dan memutuskan untuk tetap ikut bertanding. Walaupun begitu, mereka tetap menyayangkan penunjukan Brazil sebagai tuan rumah pengganti. Bertabrakan dengan Piala Euro 2020. Sebagian besar mata publik sepak bola dunia sedang tertuju ke Piala Euro 2020. Padahal di belahan bumi lainnya ada kompetisi Copa America yang gak kalah besarnya. Sebelumnya, Piala Euro 2020 dan Copa America 2020 sempat diundur akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Apalagi kedua benua ini juga mencatatkan angka COVID-19 yang sangat besar. Di Eropa ada Italia yang harus menelan korban jiwa dengan jumlah yang masif. Sementara di benua Amerika ada Brazil yang sama parahnya tapi sekarang justru jadi tuan rumah Copa America 2020. Sempat diundur selama 1 tahun, UEFA menggelar Piala Euro 2020 pada tanggal 12 Juni kemarin. Kompetisi ini dibuka dengan laga grup A yang mempertemukan Turki melawan Italia. Sementara Copa America 2020 mulai digulirkan pada hari Senin yang lalu. Kompetisi ini digelar dengan laga perdana grup A yang mempertandingkan Brazil versus Venezuela. Piala Euro sendiri bakal berakhir tanggal 12 Juli mendatang. Sementara Copa America akan selesai 1 hari lebih cepat. Artinya kedua kompetisi sepak bola akbar ini bakal berjalan secara bersamaan. Hal tersebut tentu berdampak buruk pada Copa America. Pasalnya perhatian publik sepak bola dunia lebih tertuju kepada Piala Euro yang dikemas lebih rapi dan lebih baik.
Sebelumnya, dua kompetisi akbar ini jarang berlangsung secara bersamaan, apalagi Copa America punya jeda waktu yang berbeda dan bisa berubah-ubah. 8 pemain Venezuela positif COVID-19. Brazil sukses memperdaya Venezuela dengan skor 3-0 di laga pembuka Copa America. 3 gol tersebut dicetak oleh Marquinhos, Neymar, dan Gabriel Barbosa. Kemenangan tersebut sudah diprediksi mengingat Venezuela tampil dengan skuad lapis kedua. Pasalnya, 8 pemain Venezuela dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Selain para pemainnya, kabarnya sejumlah staf Venezuela juga mengidap virus mematikan tersebut. CONMEBOL bahkan menyebut ada 13 delegasi Venezuela yang juga positif COVID-19. Hebatnya, hasil ini baru diketahui 1 hari sebelum pertandingan melawan Brazil. Saat itu, Venezuela merupakan tes kesehatan terakhir sebelum berlaga. Sekretariat Kesehatan di Brazil mengatakan kalau para pemain dan staf tersebut nggak menunjukkan gejala. Kini mereka sedang diisolasi di kamarnya masing-masing. Mereka yang sedang diisolasi juga dipantau oleh pihak CONMEBOL dan tenaga kesehatan di Brazil sana. Hal tersebut memaksa Venezuela memanggil 16 pemain tambahan di dalam skuadnya. Selain Venezuela, kasus COVID-19 juga menyerang Bolivia. Sampai saat ini terdapat 3 pemain dan 1 staf timnas Bolivia yang positif terinfeksi COVID-19. Dengan banyaknya pemain dan staf yang terserang COVID-19, bukan gak mungkin kalau gelaran Copa America bakal ditangguhkan. Apalagi kompetisi ini digelar dengan persiapan yang kurang. Diselenggarakan tanpa penonton. Perhelatan Copa America 2020 yang serba mendadak membuat Brazil sebagai negara penyelenggara kurang persiapan. Mereka bahkan memilih kota dan stadion tempat berlaga secara singkat. Selain itu, Brazil juga sempat kesulitan mendatangkan 10 negara peserta. Alasannya pandemi COVID-19 yang berkecamuk mempersulit keluar masuknya orang di berbagai negara. Selain itu, pihak penyelenggara melarang hadirnya penonton yang datang langsung ke stadion. Nggak cuma di seremoni pembuka, keputusan tersebut juga berlaku di sepanjang kompetisi. Sebagai informasi, Brazil jadi negara terparah di Amerika Selatan yang terjangkit virus COVID-19. Sampai saat ini, data resmi pemerintah mencatatkan angka korban jiwa sebanyak 462.000 jiwa. Dengan angka sebesar itu, wajar kalau Casemiro dan kawan-kawan menolak keras penunjukan Brazil sebagai tuan rumah. Apalagi kasus COVID-19 tersebut belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan yang berlangsung di Piala Euro 2020 di Eropa. Kompetisi yang digelar di belasan negara Eropa tersebut memperbolehkan kehadiran penonton di stadion. Walaupun gak sebanyak sebelum pandemi COVID-19, 9 negara yang menyediakan venue pertandingan masih mengizinkan 25% penonton dari kapasitas stadion. Stadion Olimpik, Stadion Baku, Stadion Parken di Copenhagen bahkan mengizinkan setengah dari kapasitas stadion. Sementara Puskás Arena di Budapest sampai bisa dihadiri hampir seisi stadion. Itulah sejumlah masalah yang terjadi di Copa America. Bagaimana pendapatmu terkait masalah-masalah tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.